Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Putri Ayu Lestari dari Prodi S1 Keperawatan kelas A semester 5. Di sini saya akan membahas sebuah materi tentang asuhan keperawatan pada pasien harga diri rendah sebagai tugas dari mata kuliah Keperawatan Jiwa dengan dosen pengampunnya yaitu NS Alini MCAT. Di sini saya membahas 7 inti pembahasan atau 7 inti dari materi saya. Yang pertama itu tentang apa sih pengertian dari HDR itu. Kemudian yang kedua, berapa jenis dari HDR itu. Kemudian yang ketiga, apa faktor penyebab dari HDR. Kemudian yang keempat, bagaimana rentang respon dari HDR tersebut. Kemudian yang kelima, bagaimana tanda dan gejala dari HDR. Kemudian yang keenam, bagaimana mekanisme coping dari HDR. Kemudian yang ketujuh, bagaimana prinsip tindakan keperawatan terhadap pasien yang terkena HDR. Harga diri rendah atau sering disingkat dengan HDR yaitu perasaan tidak berharga, kemudian tidak berarti, rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi terhadap diri sendiri dan kemampuan diri yang dimiliki. Kemudian ada juga perasaan hilang kepercayaan diri, kemudian perasaan kecewa, tidak mampu karena tidak bisa mencapai sesuatu hal yang diinginkan sesuai dengan ideal dirinya. Jenis dari harga diri rendah atau HDR itu ada 2 jenis. Yang pertama itu harga diri rendah situasional, yang kedua harga diri rendah kronis. Harga diri rendah situasional yaitu evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan klien sebagai respon terhadap situasi saat ini. Waktunya itu kurang dari 6 bulan. Kemudian harga diri rendah kronis yaitu evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan klien, seperti contohnya perasaan tidak berharga, tidak berarti, kemudian tidak berdaya, yang berlangsung secara lama dan terus menerus. Rentang waktunya itu lebih dari 6 bulan. HDR ini memiliki 2 faktor. Yang pertama itu ada predisposisi dan yang kedua ada presipitasi. Nah, untuk predisposisi ini terdapat 4 faktor pula. Yang pertama ada faktor biologis, kemudian yang kedua faktor psikologis, ketiga faktor perkembangan, dan yang keempat faktor sosial kultural atau sosial budaya. Kita lihat dari faktor biologisnya. Faktor biologis ini berkaitan dengan faktor fisiologi, kehilangan anggota tubuh, misalnya akibat cacat, kemudian penurunan atau kehilangan dari fungsi tubuh akibat dari penyakit, contohnya DM, kemudian kardiovaskuler, kemudian kanker, dan lain sebagainya. Bisa juga akibat trauma operasi atau cacat sejak lahir, kemudian ketidakseimbangan neurofisiologinya. Kemudian yang kedua itu faktor psikologis. Faktor psikologis ini berkaitan dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contohnya, kehilangan orang yang dia cintai, bisa akibat kematian, kemudian pembunuhan, penculikan. Kemudian bisa juga akibat dari tuntutan orang tua yang tidak realistis. Contohnya anak dituntut untuk bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, faktor perkembangan. Untuk faktor perkembangan ini ada faktor perkembangan bayi, kemudian toddler dan prasekolah, kemudian ada faktor perkembangan usia sekolah, faktor perkembangan usia remaja, faktor perkembangan dewasa menengah, dan faktor perkembangan lanjut usia. Kita lihat dari faktor perkembangan bayi, toddler, dan prasekolah. Ini biasanya dia tidak bisa mendapatkan kebutuhan emosionalnya. Kemudian pandangan negatif terjadi terus-menerus terhadap dirinya dari orang tuanya, tidak mendapatkan dukungan sosial dari orang tuanya. Kemudian yang usia sekolah itu biasanya terjadi akibat kehilangan kelompok teman sebayanya, kemudian
pencapaian nilai akademiknya yang tidak baik. Kemudian kalau dilihat dari usia remaja awal, itu biasanya tentang penuaan yang dialaminya, kemudian bisa akibat dari pernikahan yang terjadi, kemudian bisa juga akibat dari menjadi seorang ibu baru. Ini bisa menjadi faktor dari predisposisi tersebut. Kemudian yang kelima itu faktor lanjut usia, bisa akibat dari kehilangan pekerjaan atau kehilangan orang yang dia sayangi akibat pensiun dan lain sebagainya. Kemudian faktor predisposisi yang kelima, selanjutnya faktor predisposisi yang keempat itu faktor sosial kultural atau faktor budaya. Ini bisa terjadi akibat tidak diterimanya atau pandangan negatif dari masyarakat terhadap dirinya, tidak diterima dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada presipitasi. Presipitasi ini dilihat dari dua aspek juga. Yang aspek yang pertama kita lihat dari riwayat traumanya. Kemudian yang kedua kita lihat dari ketegangan perannya. Kalau riwayat trauma ini biasanya terjadi penganiayaan seksual dan pengalaman psikologis yang tidak menyenangkan yang dialami. Bisa juga menjadi korban, kemudian pelaku ataupun saksi dari perilaku kekerasan. Kita lihat yang kedua dari faktor ketegangan peran. Ini ada transisi peran perkembangan, penilaian atau perubahan normatif yang berkaitan dengan perkembangan tubuhnya. Contohnya transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Kemudian yang kedua transisi peran situasi. Ini bisa akibat dari penambahan atau kehilangan anggota keluarga, bisa akibat kelahiran atau kematian. Kemudian yang ketiga itu transisi peran sakit. Ini itu merupakan kondisi antara lain yaitu kondisi pergeseran antara perubahan dari sehat menjadi sakit, bisa akibat kecelakaan atau kehilangan bentuk tubuh akibat cacat dan lain sebagainya. Kemudian rentang respon dari HDR atau harga diri rendah ini, yang pertama itu ada respon adaptif, kemudian yang kedua itu ada respon maladaptif. Kemudian untuk respon adaptif itu ada namanya aktualisasi diri, kemudian konsep diri positif. Kemudian tengahnya itu ada harga diri rendah. Kemudian respon maladaptif itu ada kerancuan identitas dan depersonalisasi. Kita lihat pengertian dari aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini pernyataan tentang konsep diri yang positif dengan latar belakangnya itu kesuksesan dari pencapaiannya. Kemudian yang kedua itu konsep diri positif. Konsep diri positif ini berkaitan dengan hal-hal positif yang dimiliki oleh dirinya, pencapaian yang dialami oleh dirinya. Kemudian harga diri rendah. Harga diri rendah ini perasaan tidak berdaya, tidak berharga, kehilangan kepercayaan diri yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang maladaptifnya kerancuan identitas, di mana dia tidak bisa mengintegrasikan atau membedakan identitas dirinya, mulai dari transisi masa anak-anak ke remaja, baik itu dia tidak bisa membedakan identitas psikologisnya pada masa remajanya, kemudian sampai ke dewasanya. Kemudian faktor depersonalisasi ini ia tidak bisa membedakan jati diri yang dia miliki, tidak bisa menemukan siapa dirinya ini, begitu. Tanda dan gejala harga diri rendah ini, yang pertama yang bisa kita ukur, pertama itu ada data subjektifnya, kemudian yang kedua ada data objektifnya. Kita lihat dari data subjektifnya, apa saja nih yang bisa kita ukur. Yang sering dikatakan oleh pasien ini pada data subjektif yang bisa kita ukur
ukur. Yang pertama, ia mengkritik dirinya sendiri, kemudian orang lain. Kemudian yang kedua, perasaan tidak mampu. Selalu ia mengatakan, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Kemudian yang ketiga, pandangan hidup yang pesimis. Pokoknya dia selalu merasa tidak bisa dan sudah menstop dirinya untuk melakukan sesuatu hal, tapi dia belum melakukannya, dia sudah mengatakan saya tidak bisa. Kemudian perasaan lemah dan takut, kemudian penolakan terhadap kemampuan dirinya, dia selalu tidak percaya akan kemampuan dirinya ini. Kemudian yang ketiga, dia sering pengurangan atau mengejek dirinya sendiri. Saya ini tidak mampu melakukan itu, saya ini jelek, saya ini dan lain sebagainya. Kemudian ketidakmampuan menentukan tujuannya, dia bingung tujuan hidupnya ini kemana. Akhirnya terjadilah kegagalan pribadi yang dialami oleh si klien ini. Kemudian data objektif ini bisa dari produktivitas menurun, kemudian perilaku destruktif pada diri sendiri, kemudian penggunaan zat-zat yang berbahaya, kemudian menarik dirinya dari hubungan sosial, kemudian ekspresi wajah malu dan rasa bersalah. Kemudian kita bisa nilai ia menunjukkan depresi, biasanya ia lebih banyak tidur, diam, tidak mau makan, kemudian tampak mudah tersinggung dan si klien ini mudah marah. Kemudian kita lanjut tanda dan gejala mayor dari harga diri rendah ini. Yang kita nilai dua juga. Yang pertama ada data objektifnya, dan yang kedua itu ada data subjektifnya. Pertama kita lihat dulu dari data subjektifnya. Ia sering menilai negatif terhadap dirinya, kemudian merasa malu, merasa bersalah, kemudian merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal, kemudian sering meremehkan kemampuan dirinya, kemudian merasa tidak memiliki kelebihan atau kemampuan yang positif. Pokoknya kita suruh dia mencoba atau melakukan hal baru, ia selalu bilang saya tidak bisa, saya tidak mampu. Kemudian selanjutnya data subjektifnya itu melebihi penilaian negatif tentang dirinya sendiri, padahal itu kemampuannya bisa, tetapi dia menilai negatif dulu terhadap dirinya, sehingga akhirnya dia tidak mau dan tidak bisa melakukan sesuatu hal. Kemudian data objektif yang bisa kita ukur yaitu ia enggan mencoba hal baru, yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia tidak mau. Kemudian ia lebih sering berjalan menunduk, kemudian postur tubuhnya juga terlihat menunduk dan tidak mau menatap orang di sekelilingnya. Kemudian kita lihat dari tanda gejala minor harga diri rendah kronis. Sama yang dinilai itu ada dua juga. Yang pertama ada data subjektif dan yang kedua ada data objektif. Untuk data subjektifnya itu ia merasa sulit berkonsentrasi, kemudian ia sulit untuk tidur, kemudian ia mengungkapkan rasa keputusasaannya. Kemudian data objektif yang bisa dinilai itu kontak matanya itu kurang bisa fokus, kemudian lesu, tidak bergairah, kemudian berbicaranya itu sangat pelan dan lirih, kemudian ia selalu pasif, perilakunya tidak asertif, kemudian ia selalu dalam menyelesaikan masalah atau memberikan alasan yang mencari penguatan secara berlebih-lebihan, kemudian bergantung pada pendapat orang lain. Kemudian ia ini juga sulit dalam membuat keputusan. Jika kita tanya itu dia selalu menanyakan balik kepada kita apa hal yang baik yang bisa dilakukan oleh si klien ini. Kemudian ia juga sering mencari penegasan begitu. Kemudian kita lanjut pada mekanisme coping dari harga diri rendah ini. Gunanya untuk meminimalisir atau menyelesaikan masalah akibat dari stres yang dialaminya. Ada jangka pendek, jangka panjang, dan mekanisme pertahanan ego. Kalau dari jangka pendek itu kita bisa melakukan kegiatan untuk lari sementara. Contohnya memberikan obat-obatan, kemudian bisa juga kita memberikan identitas baru yang ia sukai terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga itu kita bisa mencoba menghilangkan anti identitas sementara seperti penyalahgunaan obat-obat.
Kemudian jangka panjangnya, jika pada masa jangka pendek tadi kan tidak berhasil, maka kita lanjut ke tahap jangka panjangnya, di mana tadi kita sudah memberikan identitas baru kepada si pasien atau klien ini. Berarti pada jangka panjang ini kita hilangkan identitas ini, kita tutup identitas barunya ini. Kemudian penilaian-penilaian negatif terhadap diri dan masyarakat ini kita mulai tutup, dan kita menuju hal-hal baru. Kemudian kita lanjut pada masa pertahanan ego. Ada proses fantasi, segresi, dan asosiasi, kemudian isolasi. Akan kita lakukan itu pengalihan rasa marah yang akan berbalik pada dirinya sendiri. Nah, kemudian prinsip tindakan keperawatan yang bisa dilakukan terhadap pasien HDR ini apa-apa saja prinsipnya. Yang pertama itu kita bina dulu hubungan saling percaya antara si perawat dengan si pasien. Kemudian kita identifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien, kita nilai, kita telaah apa sih yang dimiliki oleh pasien ini. Kemudian kita membantu pasien ini menimbulkan kemampuan yang dapat dia gunakan. Setelah kita nilai tadi kan, kemudian kita telaah, kemudian akhirnya kita pilihkan mana nih yang bisa dilakukan oleh pasien ini. Barulah kita tetapkan dan kita pilih kegiatan yang baik yang bisa dilakukan oleh pasien ini dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian setelah ditetapkan, kita melatih pasien untuk melakukan kegiatan yang ia sukai tadi sesuai dengan kemampuan yang dia miliki itu. Kemudian setelah itu kita rencanakan sesuatu yang telah dilatih tadi. Contohnya kan kita tetapkan dia suka menulis, maka kita latih dia untuk menulis setiap hari. Setelah itu kita berikan dia tujuan, tulisan ini tuh bisa nih digunakan untuk mencapai suatu prestasi yang lebih baik lagi. Akhirnya kan setelah berhasil, setelah dia bisa, kita berikan pujian yang realistis terhadap si pasien ini. Contohnya, wah pintar sekali ya, kamu sudah bisa menulis sekarang, begitu. Dan jangan memberikan penilaian yang negatif terhadap si pasien ini. Pokok berikan pujian yang realistis dan yang membuat dia semakin bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan barunya. Baiklah, itulah beberapa pembahasan materi yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.